Ya ini dibikin, ini official document ya guys. Dan itu basically ditulis ya khusus untuk Indonesia apa aja yang mereka permasalahkan. Sampai lihat guys, halal import requirements itu juga dipermasalahin juga. Kita mau bahas strategi Cina ngelawan Amerika lagi nih. Sekarang posisi Cina dan Amerika itu gimana sih? Oke, kalau misalnya kita mulai dulu dari ngomongin posisi ya. Sebenarnya posisi Amerika dan Cina ini lumayan ironis soalnya mereka bertolak belakang. Maksudnya kayak gini, jadi di tahun 1978 saat itu, sebelum itu adalah di zaman kepemimpinannya Mao Zedong. Dia itu tuh punya closed door policy. Jadi dia itu tuh menutup investasi asing dan juga dia itu nggak gitu mau trade dengan luar negeri. Baru di tahun 1980-an itu ada satu orang namanya Deng Xiaoping, pemimpin barunya di China. Dan dia justru yang mengubah itu dan menjadi lebih terbuka. Jadi di tahun 1980-an itu tuh dia mulai ada yang namanya SEZ, Special Economic Zones, dan juga diakselerasi dengan bergabungnya China ke World Trade Organization. Jadi China secara prinsip itu dulunya itu tertutup, habis itu mereka terbuka. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin Amerika, sejak Perang Dunia Kedua dengan adanya GATT dan dengan adanya World Trade Organization, Amerika itu tuh justru yang meng-champion free trade gitu kan. Sekarang dianya yang keseberangnya, dianya yang malah mau naikin tarif, dianya yang malah mau cerai bisa dibilang juga sama China gitu kan. Udah berantem terus tapi di belakang layar tuh sebenarnya mereka tahu mereka tuh masih saling membutuhkan. Dan mereka, si Amerika juga yang keluar dari Trans-Pacific Partnership. Jadi sekarang kalau misalnya kita ngomongin posisi Amerika yang dulunya itu tuh terbuka untuk trade, sekarang malah ke arah tertutup. Dan kalau misalnya China yang dulunya itu tertutup, sekarang malah arahnya itu terbuka. Alasannya tentunya kita udah sering jelasin lah alasan kenapa Amerika melakukan itu, ya kan, untuk national interest dan juga untuk mengurangi unfair tariff trade practices. Cuman hasilnya kayak gimana, ya kita butuh lihat setelah Amerika berhasil negosiasi dengan negara-negara lainnya. Terus apakah artinya China ini yang sekarang jadi negara baik dan Amerika yang jadi negara jahat? Oke, ini bukan masalah baik jahat ya. Jadi semua negara itu mementingkan kepentingannya sendiri. China itu mikirin kepentingannya China, Amerika mikirin kepentingannya Amerika sendiri gitu. Sejak tahun 1980-an, GDP-nya China aja tuh udah naik dari sekitar $200 sampai ke 12-an ribu dolar. Amerika itu juga naik dari 12-an ribu dolar, sekarang itu udah jadi 80-an ribu dolar. Dan yang kita harus perhatikan juga angka-angka ini tuh bukannya cuman angkanya bagus ya kan, udah 80 ribu. Warga-warga orang-orangnya itu gajinya itu pada tinggi-tinggi, produktivitasnya tinggi gitu kan. Bukannya seperti itu, tapi yang penting itu adalah angka-angka ini itu diakibatkan oleh negara yang memikirkan rakyatnya sejak puluhan tahun terakhir. 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir, 50 tahun terakhir. Makanya hasilnya seperti ini. Nah, jadi waktu negara itu mementingkan kepentingannya diri sendiri, otomatis ada negara-negara di sekitarnya, mau ini tetangganya atau mereka punya trading partner, ini akan merasakan benefitnya, ikutan naik bersama, dan ada yang malah merasakan konsekuensinya, malah merasakan sakitnya gitu kan. Kalau misalnya di China itu sejak 2013 ada yang kita di Indonesia sering ngomongnya itu adalah OBOR, ya, One Belt, One Road. Dan nanti berubah jadi namanya BRI, ini bukan Bank Rakyat Indonesia ya, tapi Belt and Road Initiative. Intinya ini kepecah jadi dua lah. Satu ini adalah untuk membangun infrastruktur dari Cina ke negara-negara lainnya, itu lewat land, daratan. Dan yang satu lagi itu adalah yang lewat lautan. Kita ngomongin satu persatu. Yang pertama kita ngomongin dulu yang lewat daratan. Yang lewatin daratan ini namanya Silk Road Economic Belt. Ini tuh yang mengkonek China ke Kazakhstan, ke Turki, sampai ke Eropa. Lalu yang satu lagi itu adalah namanya Maritime Silk Road. Ini tuh yang lewat laut, jadi dia itu yang mengkonek China dengan Southeast Asia, ya termasuk Singapura, Malaysia, Indonesia, sampai ke Sri Lanka, sampai ke Eropa juga. Jadi tujuan dari OBOR ini kan si China memikirkan dengan sangat-sangat strategis. Menurut gue poinnya ada 3 lah. Nomor 1 itu waktu Belt and Road Initiative ini dijalanin, mereka itu emang ada banyak overcapacity dari segi industrinya mereka. Lalu nomor 2 itu juga jadi cara untuk mereka secure barang-barang import yang penting lah. Misalnya kayak bauxite,
lalu habis itu kedelai, lalu habis itu misalnya minyak, gas. Lalu habis itu yang terakhir itu dari segi geopolitik dan influence lah di sekitarnya. Soalnya ini adalah negara-negara yang Amerika itu kan udah nggak lirik sama sekali kan. Nah tapi sekarang Cina yang datang ke sana dan Cina yang mau berikan dana untuk pembangunan. Jadi obor ini, BRI ini bisa dilihat sebagai caranya Cina untuk mendorong ekspornya mereka sambil si Cina itu juga memperkuat impornya mereka supaya mereka tuh tidak terlalu tergantung dengan beberapa pihak. Jadi dengan ditingkatkannya konektivitas ini, otomatis Cina ini jadi bisa diversifikasi ekspor maupun impornya. Sambil dia juga bikin orang di sekitarnya seneng kan. Soalnya negara-negara sekitarnya kan nggak dilirik lah sama Amerika gitu. Tentu ini ada kontroversinya juga. Misalnya Cina ini kan otomatis ada pengen sesuatu juga kan. Misalnya dia bisa dikenain bunga. Misal ada beberapa komplain misalnya banyak negara yang nggak bisa bayar akhirnya. Tapi intinya kan ya itu tergantung dari negaranya sendiri kan. Sekarang intinya si Cina udah menyediakan duitnya lah. Sama kayak Indonesia lah. Indonesia kan juga udah kecipratan kan investasi dari China ini. Misalnya kayak Morowali. Habis itu misalnya kita punya Wush atau kita punya kereta cepat dari Jakarta Bandung, itu kan juga investasi dari China. Walaupun asteriknya ini kita nggak bisa ngebedain. Kita nggak bisa ngebedain apakah investasi di Morowali atau di Wush itu adalah dari Belt and Road Initiative atau bukan. Intinya kan itu dari pemerintahan China dan dari sana kita nggak bisa make distinction gitu. Tapi intinya kelihatan bahwa China itu tuh udah meningkatkan influence-nya dengan programnya ini dan itu bukannya gara-gara mereka itu baik atau apa, itu simply gara-gara itu memenuhi kepentingannya mereka, ya kan? Tadi kan naikin ekspor, impornya mereka jadi bisa diversifikasi, lalu mereka bisa meningkatkan geopolitical influence-nya mereka. Jadi kalau misalnya kita lihat, apalagi bukan cuma itu doang lah, secara keseluruhan kita bisa analisa ya, cara Cina memikirkan rakyat itu kayak gimana. Misalnya, mereka ekspornya itu gampang, tapi impornya itu dipersulit. Ya kan, mereka didorong perusahaan-perusahaan yang mau lakukan impor besar-besaran itu didorong untuk melakukan joint venture misalnya. Lalu untuk perusahaan-perusahaan teknologi itu ada yang namanya the Great Firewall. Ini kan alasannya kenapa perusahaan-perusahaan kayak misalnya Facebook, Google, WhatsApp itu kan diblokir kan di Cina. Dan otomatis itu yang mendorong inovasi di Cina. Soalnya mereka kan tinggal copy paste kan. Udah si Google ini bagus, search engine ini bagus, WhatsApp ini bagus. Abis itu apa? Instagram ini bagus, mereka di sana bisa, ya mereka tinggal replicate sendiri. Soalnya perusahaan-perusahaan seperti ini kan tidak diberikan masuk ke negaranya kan. Dan itu hasilnya ya sangat positif untuk Cina gitu kan. Dan jujur kadang-kadang gue sendiri pun juga agak ngiri lah. Wah ini pemerintahannya benar-benar komprehensif banget ya mikirinnya ya. Sedangkan kita kok di Indonesia pada mikirinnya dompet sendiri, ya kan, korupsinya itu tinggi terus. Abis itu lihat aja dari presiden yang kemarin, mau dari siapapun lah, ternyata itu menteri yang kena tangkep KPK yang akhirnya pakai rompi oranye itu selalu meningkat dari segi jumlahnya. Lu coba ya totalin berapa menteri yang ketangkep waktu di eranya Bu Mega, berapa menteri yang ketangkep waktu di eranya Pak SBY, berapa menteri yang ketangkep waktu di eranya Pak Jokowi gitu kan. Lu lihat ya trennya, pelajarin itu meningkat terus. Makanya gue pengen banget berharap bahwa kita ini ke arah yang lebih baik. Dan kadang-kadang gue emang ada sedikit irinya lah begitu kalau misalnya ngelihat ya kiri kan, enak banget mereka, negaranya bener-bener serius gitu mikirin untuk kebaikan negaranya ya. Dan ini pun sama kayak di Amerika lah, Amerika pun juga walaupun sekarang kita bisa dibilang jadi collateral damage ya, terutama teman-teman yang investasinya itu gede di saham Amerika atau termasuk di saham-saham Indonesia atau saham luar negeri lainnya lah. Kalian pun juga sama, collateral damage. Tapi Amerika itu memikirkan untuk dirinya sendiri. Makanya kalau misalnya gue lihat ngomongin konteks Amerika lawan Cina, ini bukannya siapa yang baik atau siapa yang nggak baik. Ini cuman masing-masing negara mikirin diri sendiri. Dulu Trump kan sebenarnya juga udah pernah hajar tarif ke China ya kok ya, saat dia menjabat sebagai presiden pertama kali. Nah, apa sih yang beda dari yang dulu itu sama yang sekarang? Yang beda itu kayak gini, kan Trump kan dulu pertama kali naik jadi presiden di tahun 2017 kan. Lalu di tahun 2018 Amerika emang udah sempat hajar tarif juga. Gue lupa persis angkanya tapi sekitar 10-20% lah gitu kan. Dan itu kan akhirnya ada retaliasi juga dari Cina. Mereka ada tit for tat juga kan, saling gontok-gontokan lah. Tapi saat itu
Cinanya itu lebih manut gitu. Ya lebih ngikutin apa yang mau dimauin sama Amerika dan mereka akhirnya deeskalasi. Dan itu juga yang akhirnya mengakibatkan phase one deal kan. Mereka udah salam tangan, mereka udah sepakat, si Cina udah sepakat buat naikin impor dari Amerika, walaupun akhirnya nggak dipenuhin juga lah gitu gara-gara COVID alasannya mereka. Nah tapi kan sekarang ini berbeda. Perbedaannya adalah udah ada 7 tahun. Sejak 2018 sampai 2025. Jadi Cina itu tuh udah mengurangi ketergantungan Amerika, mereka terhadap Amerika, dan mereka udah meningkatkan ekspor mereka ke ASEAN, ke Eropa, dan mereka juga udah mendorong inovasi-inovasi di dalam negeri sendiri kan, mau dari semiconductor lah, mau dari AI lah, mau dari renewable energy lah. Jadi jadi walaupun Cina itu emang masih tergantung sama Amerika, tapi dia tuh posisinya udah nggak setergantung dulu lagi gitu. Jadi sekarang si Amerikanya itu ngegalakin lagi, ngehajar lagi, mungkin Trump itu salah kalkulasi juga. Gue yakin dia juga sekarang lagi bingung lah, dan dia udah kasih signal-signal juga kan, dia sampai bilang, oh presidensi itu adalah teman baik ya kan. Kita lagi nunggu teleponnya dari sisinya China gitu kan. Tapi China yang nggak terima lah diinjak-injak, mereka ini posisinya udah jauh lebih kuat, mereka udah ngurangin ketergantungannya, dan mereka udah punya 7 tahun untuk mempersiapkan ini, dan mereka gue yakin udah tahu gitu bahwa ini tuh berpotensi akan terjadi. Dan message yang ngomongin sama China apa? Message yang dibilangin adalah ya kita nggak mau negosiasi kalau misalnya nggak ada mutual respect. Si vice presidennya aja, si JD Vance bilang kita pinjem duit dari Chinese peasants, lalu intinya pakai kata-kata peasants gitu, sangat merendahkan orang Cina gitu kan. Jadi ya sekarang si Cinanya bisa beretaliasi, ini berbeda dengan yang 7 tahun yang lalu. Nah terus apa sih strategi China sekarang kok buat ngelawan tarif dari Amerika itu? Ya. Oh, by the way tadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu artinya Chinese peasants itu apa ya? Teman-teman coba Google sendiri lah, itu intinya apa ya? Kayak mereka tuh seakan-akan masih terbelakang ya kan, belum maju, dan padahal kan sebenarnya Cina udah lumayan maju kan, 12.500 GDP per kapita, kan negara yang lumayan makmur lah, apalagi kalau misalnya secara PDB mereka nomor 2 terbesar di dunia. Nah, apa yang China sekarang lakukan itu menarik sebenarnya. Jadi mereka ini lagi jalanin propaganda, messaging yang dia ngomongin keluar itu adalah si Amerika ini nih partner yang udah nggak reliable lagi, udah yang mau seenak-enaknya sendiri, ya kan, udah ngata-ngatain semua orang, bahkan ke ally-ally-nya sendiri pun juga bisa dihajar gitu. Jadi Amerika ini udah di propagandanya China ya, itu dilihat sebagai negara yang udah nggak stabil, yang udah lewat masa kejayaannya gitu kan. Terus apa yang kita lihat sama strateginya China? Ini menarik loh. Belakangan ini ya, si presidensi itu tuh lagi keliling ke Vietnam, keliling ke Kamboja, bahkan Indonesia aja, itu presidensi telepon Pak Prabowo. Lo harus coba berusaha mendigest perbedaannya ini. Ya kan? Ini lu bayangin ada 2 orang yang lagi berusaha negosiasi ya. Ini dua-duanya lagi negosiasi nih. Si Cinanya lagi negosiasi, si Amerikanya juga lagi negosiasi. Tapi si Amerika, cara negosiasinya itu adalah dia ngata-ngatain semua. Lihat nih, semua orang pada butuh gua, ya kan? Nih semuanya pada telepon gua. Ya mereka sih udah pada begging sama gua supaya mereka bisa transaksi sama gua. Ya kasih tahu aja apa yang penawaran terbaik. Mungkin nanti kalau misalnya penawaran lu oke, nanti gue bisa kasih yang harga yang oke juga gitu kan. Dibandingin sama seberangnya, si presidensi itu datengin lu, tanyain apa kabar, ya kan, sehat atau enggak. Lalu berusaha untuk align common interest-nya lah. Apa nih kepentingannya Cina sama kepentingan negaranya supaya mereka bisa saling berdiskusi dan berdialog gitu kan. Kelihatan kan, ini dua-duanya lagi bernegosiasi, dan presidensi itu lagi datengin Kamboja, Indonesia via telepon gitu ya, dan juga Vietnam. Soalnya ini adalah negara-negara yang lagi bernegosiasi juga sama Amerika. Jadi si presidensi itu tuh mau negara-negara ini tahu bahwa dan jangan sampai negara-negara ini, terutama kayak Vietnam, Indonesia, dan negara-negara lainnya itu pada terlalu pro ke Amerika. Dia tuh pengen bilang bahwa Cina itu juga hadir loh, dan Cina ini adalah partner yang lebih reliable, partner yang lebih stabil, ya kan, nggak naik turun, nggak seenak jidat men langsung ngehajar tarif, yang bisa respectful sama lu gitu. Ya ini cuman, menurut gue sekali lagi, balik lagi, ini bukannya masalah dia lebih baik atau enggak, ini cuma masalah
kepentingannya kan. Ya Cina juga ngedatengin Vietnam sama Kamboja sama telepon Pak Prabowo juga dia punya kepentingan. Dia punya kepentingan supaya negara-negara ini tuh tidak deal dengan US langsung tanpa mikirin kepentingannya si Cina. Ya, soalnya kepentingan Cina ini kan banyak juga. Dia juga mau memperkuat, gara-gara ini ada decoupling, bisa dibilang Cina sama Amerika ini udah cerai lah. Atau kalau misalnya belum cerai pun, pokoknya udah berantem terus. Udah berantem terus, gontok-gontokan gitu kan. Jadi mereka mempersiapkan itu, dan cara mempersiapkan gimana adalah untuk mengurangi ketergantungannya dengan satu sama lain kan. Dan cara gimana adalah dengan memperkuat trading dan economic ties dengan teman-teman sekitarnya. Jadi lagi diperbutkan nih teman-teman sekitarnya. Ya kita lihat kayak gimana hasilnya. Tapi ini adalah strategi yang sangat menarik yang gue lihat ya. Yang satu itu main hajar ya kan, kata-katain. Satu lagi tuh jadi yang orang baiknya gitu. Emang kenapa sih China harus terlibat dari sekarang kok? Bukannya Amerika cuma mau ngebalance trade deficit mereka ya? Iya, nah ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Soalnya kalau misalnya si Amerika itu cuma mau ngebalance trade deficit, sebenarnya Indonesia itu kan lumayan gampang kan untuk ngebalance. Yang penting kita pembelian dari Amerika naik, habis itu udah selesai, ya kan? Udah 0% tarifnya, ya kan? Atau 10% lah. Tapi yang gue lihat ini bukan cuma masalah trade balance doang. Ada lain-lainnya yang mereka juga liatin. Ada masalah VAT, ada masalah subsidi, ada masalah impor yang dipersulit dari segi regulasi. Jadi poin-poinnya itu banyak. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin spesifik ke negara-negara yang ada banyak investasi dari China, itu yang diperhatiin adalah masalah transshipment. Apa itu transshipment? Jadi transshipment itu kayak gini, kan dari kemarin kan China udah dikenain tarif, ya kan 10-25% gitu kan. Tapi kan untuk dia dapetin diskon atau dia supaya nggak kena tarifnya itu kan sebenarnya caranya mudah kan. Tinggal pindahin aja dulu. Jadi si Cina ini jangan langsung ekspor ke Amerika, dia ekspor dulu aja ke negara ketiga. Jadi Cina ekspor ke negara ketiga yang punya ketentuan untuk trade ke Amerika itu 0%, baru dia ship ke Amerika gitu kan. Jadi kayak cuman pindah bendera doang. Itu yang dinamakan sebagai transshipment, ya kan. Beda sama misalnya nih dari Cina itu melakukan ekspor raw materials ke negara yang ketiga, lalu di negara ketiga ini mereka melakukan final assembly, setelah itu baru mereka lakukan ekspor ke Amerika. Kalau misalnya ini mungkin Amerikanya masih relatif oke. Cuma kalau misalnya yang cuman masalah ganti bendera doang, itu kan yang dipermasalahkan sama Amerika. Dan gue yakin waktu negara-negara ini negosiasi, ini bukan cuma masalah ngebalance trade deficitnya mereka. Soalnya Amerika nggak mungkin mau dicurangin kayak gitu kan, pakai kungfu cuma supaya mereka bisa get away dari tarifnya. Pasti banyak hal yang dimintain sama Amerika. Pasti dimintain audit, dimintain ya kan sertifikasi kayak gimana, proof of origin barang-barang itu kayak gimana, itu bakal dicek supaya dipastikan jangan sampai si China ini bisa tetap ekspor ke Amerika cuman ganti bendera doang. Nah, sebenarnya kalau misalnya di Indonesia juga lebih menarik. Gue kemarin baru dikirimin sama salah satu teman mengenai kira-kira apa sih keluh kesah Amerika terhadap Indonesia gitu. Ini gue bukain aja ya filenya ya. Nah, ini jadi filenya. Kita bisa baca Foreign Trade Barriers ya, United States Trade Representative. Ya, ini dibikin, ini official document ya guys. Dan itu basically ditulis ya, khusus untuk Indonesia apa aja yang mereka permasalahkan. Jadi ada banyak ya ini poin-poinnya, gue nggak bakal bacain satu persatu, gue scroll down aja. Kalian kalau misalnya mau baca, kalian bisa pause videonya, lalu kalian tinggal play aja untuk scroll ke bawah. Tapi gue bisa highlight beberapa hal lah, kayak misalnya ini nih, mereka tulis tuh, ya kan, MOF, Ministry of Finance Regulation, sekian, exempted CBU, dan ini CKD, Battery Electric Vehicles, from the luxury goods sales tax. Ini maksudnya ini ya, EV yang kita impor dari China belakangan ini kan nggak perlu ngebayar pajak asalkan mereka ada komitmen untuk membangun pabrik di Indonesia. Ini salah satunya gitu kan. Ya dia mungkin ngelihat regulasi yang berubah lah. Soalnya kan baru terjadi di tahun 2024 gitu kan. Terus habis itu misalnya apalagi? Kita kalau misalnya scroll ke bawah, wah ini lihat nih, sampai OSS, NIB gitu ya, itu juga dipermasalahkan sama mereka. Jadi ini tuh
detail banget ya. Orang yang nulis ini tuh kayaknya lumayan paham dan ada pengalaman trading sama Indonesia gitu. Bukan yang cuman dari teori-teori doang. Dan biasanya orang yang nulis kayak gini, ini tuh dapat input langsung dari pelaku usaha dan asosiasi lah. Dan mereka tuh ngasih masukan masalah perizinan yang susah, tarif yang tinggi, masalah IP, intellectual property. Ini tuh dokumen yang emang dibikin buat nego dan buat ngelobi. Termasuk dari US Embassy juga gitu. Embassy itu juga biasanya sering nge-track regulasi-regulasi yang baru dan mereka juga menjaga hubungan dengan perusahaan lokal maupun perusahaan asing supaya mereka tuh sensitif terhadap perkembangan yang ada di Indonesia. Lalu kalau misalnya kita baca lagi nih, misalnya kita scroll ke bawah, nih lihat aja sampai obat-obatan mereka juga sebut gitu kan. Ya ini bahwa obat-obatan itu harus manufacture locally atau mereka harus kerjasama ya kan dengan perusahaan Indonesia supaya mereka bisa mendapatkan approval. Lalu ada lagi ini Bulog pun sampai disebut bahwa Bulog itu tuh maintain exclusive authority buat mengimport 15-25% broken rice. Ya ini beberapa lagi lah yang gue mungkin liatin. Sampai lihat guys, halal import requirements itu juga dipermasalahin juga. Ya, ini kalian baca aja. Ini bukannya maksudnya Amerika itu nggak mau ada sertifikasi halal, bukan ya. Cuman gue belum terlalu baca detailnya. Cuman mungkin ini lebih ke prosesnya, cara kayak gimana, transparan atau enggak, atau bisa ngikutin standarnya halal internasional atau enggak. Lebih mungkin tesis gue ke arah sana, tapi gue belum terlalu baca. Kalian baca aja sendiri. Ya, lihat lagi. Bahkan sampai ini guys, intellectual property protection. Ini nih, sampai dibilang the Mangga 2 market in Jakarta continues to be listed in the 2024 review of notorious markets for counterfeiting and piracy. Jadi sampai mereka aja, Presiden Amerika tahu guys, tentang Mangga 2. Soalnya ini banyak yang, banyak bajakannya lah gitu. Ya jadi kelihatan gitu, tentu bukan berarti apa yang mereka keberatan di sini itu semuanya menjadi poin-poin yang dinegosiasikan. Sekali lagi ini cuma dokumen yang dibikin, tapi dari segi priority listnya juga kita nggak tahu kan. Yang mana yang penting banget buat Amerika, yang mungkin Amerika ini, dan yang mana yang nggak terlalu penting ya mereka bisa let it go gitu. Cuman kelihatan gitu bahwa ini tuh bukan cuman masalah trade deficit, bukan cuman masalah ngebalance antara impor dan ekspor doang, tapi mereka juga ngeliatin hal-hal lainnya seperti ini. Oke, itu dulu aja. Gue harus cabut. Nanti kalau misalnya ada update lagi, I'll see you guys in the next video.